Your hands on fire, must have lost your wits, yeah. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my young. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than a bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my young. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than a bullet. Oke, baik teman-teman, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang infeksi saluran pernapasan. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang infeksi saluran pernapasan? Apakah hanya sakit tenggorokan atau bahkan sesak nafas saja? Tidak ya. Jadi, infeksi saluran pernapasan merupakan infeksi yang bisa menyerang pada setiap bagian saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, penyakit ini biasanya rentan diderita oleh anak-anak. Kenapa rentan diderita oleh anak-anak? Karena sistem pertahanan tubuh terhadap virus masih belum terbentuk. Jadilah masih rentan diderita oleh anak-anak. Nah, untuk jenis-jenis infeksi saluran pernapasan ini terbagi menjadi dua berdasarkan letaknya. Yang pertama, infeksi saluran pernapasan bagian atas atau upper, kemudian infeksi saluran pernapasan bagian bawah atau lower. Nah, untuk contohnya, infeksi saluran pernapasan bagian atas yaitu hidung, sinus, dan tenggorokan. Kemudian infeksi saluran pernapasan bagian bawah yaitu bronkus, kemudian bronkiolus, dan paru-paru. Nah, jadi untuk contoh penyakitnya yang pertama ada bronkitis, kemudian faringitis, dan tuberkulosis. Nah, untuk penyebab infeksi saluran pernapasan ini yaitu melalui virus atau bakteri. Nah, untuk contoh bakterinya yaitu Staphylococcus. Nah, untuk contoh virusnya seperti virus influenza. Nah, yang seperti kalian sudah ketahui lah ya. Untuk kemudian bisa juga disebabkan oleh jamur dan parasit. Nah, untuk contoh jamurnya ini seperti jamur Candida. Nah, jadi untuk contoh parasitnya yaitu Pneumocystis carini. Nah, selain penyebabnya dari virus atau bakteri, infeksi saluran pernapasan ini juga bisa disebabkan ketika kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Kemudian memiliki riwayat penyakit jantung dan juga memiliki kebiasaan merokok. Nah, untuk gejala infeksi saluran pernapasan ini yang pertama itu adalah batuk, kemudian bersin-bersin, kemudian hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan demam. Nah, beberapa gejala lain yang dialami oleh penyakit infeksi saluran pernapasan ini adalah sesak napas, kemudian demam yang sangat tinggi minimal 39 derajat Celcius. Nah, ini biasanya berlangsung selama 3-14 hari. Jadi, langsunglah harus berkonsultasi ke dokter. Nah, untuk pengobatannya di sini ada terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi yaitu menggunakan antibiotik yang bertujuan untuk mengatasi infeksi dari bakteri tersebut, seperti penisilin dan amoksilin. Di sini juga ada benjokain yang dipergunakan untuk mengatasi sakit tenggorokan biasanya pada saat penyakit faringitis ya. Nah, dan pastinya juga di sini pasti diberikannya analgetik yaitu yang bertujuan untuk mengatasi nyeri dan demamnya. Nah, jadi yang terakhir yaitu terapi non-farmakologi. Nah, jadi menurut saya itu terapi non-farmakologi ini lebih kepada diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri seperti menjaga pola makan, banyak-banyak minum air putih, kemudian menghindari paparan asap rokok, dan jangan sekali-sekali merokok. Teman, jadi cukup segini saja materi yang dapat saya bahas. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat materi dari rekan-rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan materi mengenai terapi farmakologi secara umum. Pada terapi farmakologi secara umum ini, ada beberapa golongan obat. Yang pertama, ada golongan antibiotik. Antibiotik adalah obat untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Obat ini akan diberikan jika faringitis disebabkan oleh bakteri. Salah satu contoh obat antibiotik adalah cefadroxil dengan dosis 25-50 mg per kilogram berat badan. Yang kedua ada eritromisin dengan dosis 30-50 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada penisilin dengan dosis pada anak-anak dan dewasa jika berat badannya lebih dari 20 kg per berat badan.
maka dosis yang digunakannya adalah 250-500 mg per kilogram berat badan. Sedangkan pada anak-anak yang berat badannya kurang dari 20 kg, maka dosis yang digunakannya adalah 30-75 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, ada golongan benzokain. Benzokain adalah kandungan obat yang biasanya terdapat pada obat kumur atau pelega tenggorokan. Nah, dosis dari benzokain ini tergantung dari sediaan benzokain. Apa saja sih sediaan yang terdapat pada benzokain? Sediaan yang terdapat pada benzokain ada gel, pasta, spray, atau larutan, tergantung apa yang kita butuhkan. Misalkan dosis dewasa benzokain jika mulut atau sakit tenggorokan. Yang pertama bisa sebagai permen pelega. Dosis hingga 10 mg harus larut perlahan-lahan di mulut. Diulangi 2 jam sesuai kebutuhan. Yang kedua bisa sebagai spray atau semprotan. Digunakan sebanyak 3 semprotan ke belakang tenggorokan. Diulangi 2-3 jam sekali. Dosis anak-anak benzokain ketika mulut atau tenggorokannya yang sakit pada usia 6-12 tahun. Yang pertama bisa sebagai semprotan. 1 semprotan ke belakang tenggorokan, diulangi 2-3 jam sekali. Selanjutnya obat pelega tenggorokan. Usia 5 tahun ke atas, melarutkan 1 permen hisap perlahan di mulut setiap 2 jam sesuai kebutuhan. Golongan yang selanjutnya adalah golongan analgetik. Analgetik dibagi menjadi 2 bagian. Ada analgetik narkotik dan ada analgetik non-narkotik. Contoh analgetik narkotik yang pertama ada morfin dan alkaloid opium. Yang kedua ada metadon. Yang ketiga ada propoxyphene. Yang keempat ada antagonis opioid. Yang kelima ada agonis parsial. Sedangkan contoh dari analgetika non-narkotik ada asam mefenamat, paracetamol, aspirin, ibuprofen, dan natrium diklopenak. Paracetamol atau ibuprofen merupakan anti demam atau anti nyeri. Obat-obat diberikan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam yang bisa terjadi selama faringitis. Nah, berapa sih dosis paracetamol? Untuk dewasa, dosis paracetamol 500 mg per hari, sedangkan untuk anak-anak harus disesuaikan dengan anjuran dokter. Nah, dosis untuk ibuprofen 200-800 mg untuk orang dewasa, diulangi 3-4 kali sehari. Selanjutnya, langsung ke contoh kasus. Pasien 12 tahun berinisial P datang keluhan sakit tenggorokan dan suara serak yang telah dialami kurang lebih selama 4 hari. Pasien telah menggunakan minuman pereda panas dalam, tetapi gejala masih tetap tidak berkurang dan suara semakin serak. Pasien sering ikut dengan ibunya sebagai perias pengantin dan 30 hari ke belakang, pasien sering berangkat dini hari untuk ikut ibunya melakukan pekerjaan. Penentuan SOAP. Yang pertama ada S, yaitu subjek. Pasien mengalami keluhan sakit tenggorokan dan suara serak yang telah dialami kurang lebih selama 4 hari. Dan juga merasakan panas dalam serta kurangnya tidur. Yang kedua ada O, yaitu objektif. Lakukan sentroskor. Yang pertama tidak ada batuk. Terus ada bengkak pada nodul. Suhu 38 derajat Celcius. Terus ada bengkak pada tonsil, umur 3-14 tahun. Selanjutnya ada A atau
assessment. Terjadi demam ditandai dengan terjadinya peradangan tenggorokan. Sebenarnya, demam merupakan hasil atau efek yang ditimbulkan dari peradangan tersebut. Dan terjadinya demam merupakan suatu respon atau mekanisme pertahanan dasar tubuh terhadap infeksi radang ini. Jika terjadi demam atau peradangan sebelumnya, maka fungsi fisiologis tubuh akan terganggu. Yang terakhir ada P. Apabila hasil dari sensor score disebabkan oleh virus, maka lakukan penata laksanaan. Yang pertama, istirahat yang cukup, banyak minum, banyak makan, kalau bersin ditutup, 3 hari kemudian dicek kembali. Apabila disebabkan oleh bakteri, maka dilakukan penata laksanaan. Amoxicillin lini pertama dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan, maksimal 1000 mg per hari. Yang kedua ada paracetamol 250 mg per 500 mg 3 hari sekali. Terus ditambah lagi vitamin B kompleks. Terapi farmakologi pada pasien ini, yang pertama ada amoxicillin. Mekanisme dari amoxicillin ini memiliki spektrum antibakteri yang serupa aksi bakteriasida atau membunuh kuman. Sama seperti penisilin, bekerja pada bakteri yang dituju ketika melakukan tahap multiplikasi. Terus ada efek samping. Efek sampingnya reaksi hipersensitivitas atau gangguan GI. Kontraindikasi. Ada hipersensitivitas terhadap penisilin, infeksi mononukleus. Ada interaksi obat. Probenecid meningkatkan waktu paruh amoxicillin dalam plasma. Allopurinol meningkatkan insiden ruam kulit. Sedangkan dosis yang digunakan pada amoxicillin lini pertama 50 mg per kilogram berat badan, maksimal 1000 mg per hari. Selanjutnya ada paracetamol. Yang pertama ada indikasi meredakan nyeri pada sakit kepala, demam, nyeri otot dan sendi, juga sakit gigi. Efek samping jarang, reaksi hipersensitivitas. Terus ada kontraindikasi, yaitu kerusakan hati. Ada mekanisme obat menghalangi produksi prostaglandin. Ada interaksi obat, alkohol absorpsi melambat dengan obat, antikolinergik atau analgesik opioid. Aturan pakai paracetamol 250 mg sampai 500 mg 3 kali sehari. Selanjutnya ada vitamin B kompleks. Yang pertama ada indikasi. Indikasi utama suplemen vitamin B kompleks adalah untuk seseorang yang mengalami defisiensi vitamin B. Ada multivitamin. Vitamin merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar metabolisme dan meningkatkan daya tahan tubuh. Berhubung si pasien ini kekurangan tidur, maka dia diberikan suplemen vitamin B untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan kebugaran tubuh akan tetap terjaga dan tidak mudah terserang penyakit. Dosis pada vitamin B ini pada sediaan oral diberikan sehari sekali dengan atau tanpa makanan. Beberapa efek samping yang mungkin akan terjadi adalah diare ringan, kemudian trombosis vaskular, rasa tidak nyaman atau nyeri juga dapat dirasakan pada pemberian intramuskular. Konseling yang akan diberikan mungkin perkenalan diri, kemudian meminta waktu kepada pasien untuk menjelaskan obat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, menanyakan apa saja yang sudah dijelaskan oleh dokter mengenai obat yang diberikan, meminta pasien untuk menjelaskan kembali apa yang sudah kita jelaskan, istirahat yang cukup, banyak minum, banyak makan, kalau bersin ditutup, 3 hari kemudian dicek kembali.
Monitoring yang akan dilakukan ke depannya, yang pertama dilihat gejalanya masih ada atau tidak, dicek tanda-tanda vitalnya, parameter laboratorium seperti jumlah leukosit dan eradikasi bakteri menjadi faktor penting dalam monitoring terapi obat. Kemudian dilakukan klinik atau kunjung rumah pasien, pemeriksaan kembali apabila jarak kediaman pasien terjangkau. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami di sini masih tahap belajar. Terima kasih.